Saudara-saudara, pada pertemuan kelima ini saya akan sharing terkait dengan yang namanya framework atau kerangka yang biasa dipergunakan dalam enterprise architecture. Sebelumnya kita bicara mengenai komponen, kita bicara mengenai elemen, begitu ya. Sekarang kita membicarakan mengenai kerangka besarnya. Nah, dalam dunia enterprise architecture itu dikenal 3 kerangka utama yang paling banyak dipergunakan oleh banyak orang. Apa itu? Ketiganya yaitu yang pertama namanya Zahman Framework, yaitu kerangka yang dikembangkan oleh John Zahman dari IBM, beliau dulu. Kemudian ada yang namanya TOGAF, yaitu the Open Group Architecture Framework yang dikembangkan oleh the Open Group, gitu ya. Dan yang terakhir yang dikembangkan oleh US authorities yaitu FEAF atau FEAF. Ya, singkatan dari Federal Enterprise Architecture Framework. Akan saya jelaskan secara umum satu persatu. Zahman Framework itu ya sebenarnya saya pernah bertemu dengan John Zahman di New York waktu itu, saya tanya, "Dari mana Anda keluar dengan ide Zahman Framework itu?" Beliau mengatakan sebenarnya yang saya lakukan adalah mencoba membuat yang namanya ontologi. Jadi beliau mengatakan begini, benda apapun di dunia ini, apakah bendanya fisik atau berbentuk abstrak, pasti Anda bisa mendeskripsikannya dalam 5W 1H. What, why, where, when, who, dan how. Pasti bisa. Misalnya kita bicara katakanlah batu bata. Apa sih batu bata itu? What? Why? Kenapa batu bata dibutuhkan? Where? Di mana saya akan menggunakannya? When? Kapan saya membutuhkan batu bata? Who? Siapa yang perlu menggunakannya atau yang membuatnya? How? Bagaimana membuat batu bata itu sendiri? Jadi semua benda pasti bisa dideskripsikan dengan cara menjawab 5W 1H. Itu satu matriks dari Zahman Framework. Kemudian persepsi yang lain yang Zahman juga mengatakan bahwa pengertian seseorang terhadap benda tersebut beda-beda tergantung dari latar belakang orang itu. Mereka bisa melihatnya dari segi umum hingga mereka bisa melihatnya dari segi sangat detail. Batu bata misalnya. Ada orang yang mengatakan, oh batu bata itu salah satu komponen untuk membuat tembok. Tapi mungkin ada yang lebih detail. Oh, batu bata itu adalah kumpulan dari partikel-partikel pasir yang ditambahkan dengan H2O. Semuanya benar. Karena tergantung dia melihatnya dari tataran strategik, tataran menengah, atau tataran detail sekali. Akhirnya Zahman Framework mengatakan, enterprise architecture Anda pasti bisa dinyatakan dengan cara menjawab pertanyaan what, where, why, when, who, dan how. Dan siapapun bisa mendeskripsikannya. Mulai dari direksi, dari tataran strategik, manajer, dari tataran menengah, sampai kepada staff melihat enterprise architecture dari tatanan detail operasional pekerjaannya sehari-hari. Zahman Framework terbentuk dari 2 perspektif tersebut, membentuk sebuah matriks besar. Itulah Zahman Framework atau kerangka Zahman. TOGAF atau the Open Group Architecture Framework itu melihat arsitektur sama seperti sebelumnya terdiri dari 4 komponen tersebut. Apa itu? Yaitu komponen yang terkait dengan business architecture, kemudian terkait dengan information architecture, kemudian terkait dengan application architecture, dan teknologi architecture. Nah, TOGAF ini kelebihannya adalah dia juga memiliki kerangka untuk mengimplementasikannya. Ya, dia itu membaginya menjadi sejumlah tahapan. Ya, 8 tahapan dari A sampai H. Saya bacakan ya. Pertama adalah tahapan A yang namanya architecture vision. Kita mencoba untuk memvisikan arsitektur enterprise yang kita inginkan seperti apa. Berdasarkan visi kita tersebut, keinginan kita,
maka kita menuju ke tahapan B, yaitu mengembangkan business architecture. Setelah B, mengembangkan business architecture, kita bicara mengenai information system architecture, yang di dalamnya terdiri dari data architecture dan application architecture. Setelah itu tahap D, kita bicara mengenai technology architecture atau network atau infrastructure architecture. Dari situ kita melihat arsitektur yang ada sekarang dan arsitektur yang kita inginkan. Berarti ada gap. Di situ masuklah kita pada tahap E. Kita ingin melihat ada solusi atau peluang apa untuk menutupi gap itu. Itu namanya opportunities, ya, and solution, ya. Kemudian kita masuk ke tahapan F, yaitu bagaimana melakukan migrasi dari kondisi saat ini, enterprise architecture saat ini, ke kondisi yang kita inginkan. Seperti apa tahapannya? Itu F. Barulah G, bagaimana mengelola pemindahan itu, migrasi itu. Itu namanya implementation governance. Dan yang terakhir adalah mengelola change manajemennya. Tahapan H. Ya, itulah terkait dengan yang kedua, yaitu TOGAF. Dan yang ketiga adalah FEAF atau FEAF, Federal Enterprise Architecture Framework. Di mana pada Federal Enterprise Architecture Framework ini dipergunakan oleh pemerintah Amerika dalam melihat segala sesuatunya itu secara holistik. Yang dilihat oleh FEAF ini adalah dia melihat dari dia melihat dari sejumlah segi. Misalnya dia melihat dari sisi user atau orang yang ingin dilayani. Makanya dikatakan sebagai level public administration, karena ini dari pemerintah Amerika. Siapa yang mau kita layani? Siapa yang mau kita kasih value? Kemudian dia juga bicara mengenai untuk mencapai itu tentu saja kita tidak sendiri. Kita harus bekerja sama dengan pihak lain. Maka dikatakan dengan extended enterprise. Mereka juga berbicara mengenai strategi, organisasi, integrasi, ya, bicara mengenai proses model, structure, tahapan dan lain sebagainya. Nah, dikatakan federal karena di Amerika itu kita tahu, Amerika itu kan negara federal, ya. Jadi banyak sekali negara-negara bagian yang saling menjadi satu untuk mencapai tujuan bersama, the United States of America. Nah, federal ini banyak dipakai karena kenyataannya perusahaan besar itu memiliki kurang lebih struktur yang sama. Ada anak-anak perusahaan, ada unit-unit, ada cabang-cabang yang relatif itu mereka bisa bekerja secara independen, tapi berada dalam satu wadah perusahaan besar. Oleh karena itu, kalau terjadi perusahaan besar yang saling tersegmentasi, tapi ingin bekerja sama demi mencapai visi dan misi bersama, FEAF cocok untuk dipergunakan. Demikian 3 contoh kerangka yang bisa Anda pilih di samping kerangka-kerangka lainnya. Terima kasih.